Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya. Kali ini kita akan belajar mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital atau S-Digital, khususnya di SMK atau di SMA kelas 1 atau kelas 10 dengan materi teknik membuat slide presentasi atau PowerPoint. Mari kita mulai. Yang pertama, kita harus klik start, kemudian Alt Apps, kemudian kita scroll ke bawah, cari Microsoft Office, kemudian pilih Microsoft PowerPoint. Klik kiri 2 kali atau klik kanan open, atau bisa juga di depan di desktop gambar logo PowerPoint, tinggal klik aja di situ nanti terbuka seperti ini. Nah, di sini yang harus kita pelajari adalah bagian-bagian dari PowerPoint. Yang pertama ada Quick Access Toolbar. Komponen ini berisi kumpulan tombol pintas yang sering digunakan untuk perintah umum. Komponen ini biasanya ditambah maupun dikurangi, namun secara default terdiri atas Shift, Undo, dan Redo. Kemudian yang kedua ada Ribbon. Nah, komponen ini berisi kumpulan tab yang sudah disusun berdasarkan kategori tertentu, misalnya isinya home, insert, design, transition, kemudian pada masing-masing tabnya itu berisi beberapa kelompok perintah, misalnya slide, font, paragraf, title, menampilkan nama PowerPoint, file yang sedang dibuka. Kemudian yang ketiga adalah slide navigation panel. Komponen ini berfungsi untuk melihat dan bekerja pada slide presentasi. Slide yang dipilih untuk tampilan slide panel, kemudian slide pada panel navigasi dapat ditambah, dihapus, digandakan, dan diatur ulang. Selain itu, Anda juga dapat menambahkan selection dan mempublikasikan slide-nya. Regular berada ini di bagian atas dan di bagian kiri berfungsi untuk menambahkan dalam menyesuaikan dokumen secara presisi. Kemudian yang keempat adalah slide pane. Slide pane ini adalah komponen merupakan tampilan utama slide yang Anda lihat ini melakukan editing pada slide yang dipilih. Page number in slide menunjukkan slide yang sedang diakses dari keseluruhan slide. Kemudian yang kelima adalah notes. Nah, notes ini adalah klik untuk menambahkan catatan atau nota, akan membantu dalam menyiapkan presentasi. Komen menambahkan komentar pada slide yang diakses. Kemudian nomor 6 adalah normal view. Komponen ini menampilkan metode baca dengan tepat, menampilkan panel navigasi dan slide yang dipilih. Slide sorter menampilkan versi kecil dari semua slide pada presentasi. Kemudian yang ketujuh adalah reading view. Reading view ini adalah komponen untuk menampilkan mode baca yang akan menyembunyikan perintah edit untuk menambahkan ketika diperiksa. Playset, show, fungsi dan menjalankan slide yang sedang diakses pada slide panel. Kemudian yang terakhir adalah slideshow. Slideshow ini adalah dipakai untuk menampilkan presentasi ketika kita ingin mempresentasikan kepada publik. Selanjutnya di dalam slide pane ini dibagi dua, ada kolom untuk tempat penulisan judul dan ada kolom untuk penulisan isi atau teks bacaan yang ingin dipresentasikan. Nah, antara judul dengan isi ini harus berbeda. Judul biasanya lebih besar, fontnya lebih besar daripada isinya, ya. Isinya ini biasanya lebih kecil daripada judulnya. Oke, kemudian untuk menambah slide cukup klik kanan insert slide di sebelah kiri sini di slide itu, atau boleh klik kiri kemudian enter, akan muncul seperti itu. Ya, untuk lebih mengetahui lebih dalam itu ada menu ribbon. Di dalam menu ribbon ada home, kemudian ada clipboard. Nah, di dalamnya terdapat menu paste. Kemudian paste itu ada sama dengan Ctrl V, kemudian ada cut itu sama dengan Ctrl X, kemudian ada copy itu sama dengan Ctrl C. Nah, di dalam isi clipboard tadi ada 3 itu yang sering kita pakai. Kemudian selanjutnya ada di menu font. Font ini untuk mengganti tulisan, kemudian ada menu untuk besar tulisan, ya.
kemudian ada bold untuk menebalkan, kemudian ada underline untuk membuat garis bawah, kemudian ada italic yang huruf I untuk memerengkan tulisan. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah di menu font. Kemudian ada juga theme color. Theme color ini untuk mengganti warna tulisan. Kemudian ada Ctrl L atau left untuk penulisan kiri. Kemudian ada center untuk rata kanan kiri atau rata tengah. Kemudian ada untuk ring atau rata kanan. Kemudian ada Just TV untuk rata kiri dan kanan. Seperti itu. Ini di menu paragraf. Kemudian ada bullet and numbering. Ini untuk memberikan panorama-panorama atau memberikan nomor secara tersusun dari 1 sampai seterusnya, atau abjad A, B, C seterusnya secara otomatis. Dan di sini juga bisa diberikan panorama, misalkan kotak, kemudian bulatan-bulatan dan lain-lain, tanda panah, garis dan sebagainya. Itu terdapat di drawing. Nah, itu yang ada di menu ribbon, khususnya di menu home yang terdapat di tampilan slide pane yang kita bahas tadi. Kemudian untuk tampilan normal view, tampilannya seperti ini, bisa diketik tulisan di situ, kemudian judul-judul presentasi juga diketik di situ. Nah, untuk tampilan slide sorter tampilannya seperti ini. Kemudian untuk tampilan reading view tampilannya seperti ini. Kemudian yang terakhir adalah slideshow. Slideshow ini adalah untuk menampilkan presentasi kita kepada halayak umum atau kepada penonton yang telah kita buat presentasinya tadi, kita ketik tadi, kemudian kita tampilkan kepada pemirsa. Nah, dengan mengklik slideshow. Nah, kemudian untuk menyimpan file presentasi, kita harus klik tombol file button, lalu klik pada pilihan save as. Di layar akan tampil kontak dialog, save, kemudian kita pilih save in. Kemudian pada kotak isian file nama itu kita ketik nama file yang ingin kita simpan, misalkan latihan dasar. Kemudian selanjutnya klik tombol save untuk menyimpan file tersebut. Kalau sudah ada namanya tinggal klik save as. Kemudian yang terakhir adalah untuk mengakhiri program Microsoft PowerPoint, kita bisa memilih atau klik pada file button, kemudian pilih close atau klik exit atau tanda silang di pojok kanan atas seperti itu. Maka akan keluar hasil buatan presentasi kita di PowerPoint tadi. Demikian pelajaran kita mengenai PowerPoint hari ini. Semoga dapat bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.